Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian di kajian wanita ini dan bapak-bapak atau ikhwan-ikhwan yang ikut hadir pada kesempatan kali ini atau mengikuti rekamannya, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal perjumpaan kita kecuali meminta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan kekuatan untuk mengamalkan, karena nggak semua orang diberikan taufik ikut kajian, diberikan kekuatan untuk mengamalkan kajian tersebut. Nah, ketika kita agak kesulitan, coba kita renungkan, sudahkah kita benar-benar minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala? Karena Rabb kita Subhanahu wa taala menjanjikan itu kepada kita, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Minta pertolongan kepada aku akan kabulkan. Surat Ghafir ayat 60. Oleh karena itu, ini hal yang nggak boleh kita lewatkan, ibu-ibu sekalian dan jamaah. Mintalah pertolongan kepada Allah dan terus mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah, karena kita nggak akan bisa duduk menyimak kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini banyak orang diberikan dunia, siang ini kita diberikan ilmu dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana rasa syukur kita? Benarkah kita meyakini bahwa agama itu kenikmatan, ilmu itu kenikmatan, dan surga itu adalah puncak dari kenikmatan? Kalau benar-benar kita yakini, maka kita tidak akan menunda untuk bersyukur ketika kita diberikan jalan menuju akhirat, menuju surganya, dan kunci kebahagiaan di dunia akhirat yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka marilah kita bersyukur jamaah sekalian. Selanjutnya, kita tidak henti-hentinya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan topik wanita. Hari ini kita akan bersama dengan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita akan bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di kesempatan kali ini jamaah sekalian, Aisyah memberikan cerita kepada kita sebuah kejadian di masa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya begini, dan ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan, dakhalat imra'atun ma'aha bintani laha tas'al. Langsung ditampilkan terjemahannya saja, saya akan membacakan artinya. Ya, terima kasih. Ada seorang wanita datang ke rumahku dengan membawa kedua putrinya, kedua anak perempuannya, kedua putrinya. Hadirin Allah muliakan,
Lalu wanita ini meminta makanan kepadaku, meminta makanan kepadaku. Falam tujad indi syai'an ghairu tamrah. Tapi pada saat itu aku nggak memiliki makanan kecuali sebutir kurma. Kecuali sebutir kurma. Tamrah. Lalu aku berikan kurma itu kepada si wanita, si ibu tadi, ibu 2 orang anak perempuan. Fa'ataituha, aku berikan kurma itu kepada sang ibu. Faqasamatha baina ibnataiha, lalu sang ibu membagi kurma itu ke kedua putrinya. Subhanallah, bagi 2 tuh kurma. Allahu Akbar. Walam ta'kul minha, dan sang ibu nggak makan sama sekali. Sang ibu nggak makan sama sekali. Cuma ada 1 dikasih, lalu dibagi 2. Sang ibu nggak makan. Thumma qamat fa kharajat, lalu sang ibu berdiri dan pulang, keluar dari rumah Aisyah. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu. Lalu setelah kepulangan si wanita dan 2 putrinya itu, Nabi datang. Nabi masuk rumah sallallahu alaihi wasallam dan aku menceritakan kejadian tadi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW bersabda, "Man ubtuliya min hadhil banat." Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, bisyai'in kunna lahu sitran minan nar. Dalam riwayat, dan dia mendidik dan berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, maka jamaah sekalian, mereka, anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang dan pelindungnya dari api neraka. Allahu Akbar. Akan menjadi penghalang dan pelindungnya dari api neraka. Ini luar biasa jemaah. Ini luar biasa. Jadi diuji dengan anak perempuan, lalu ia mendidik anak-anak itu, maka itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Kita masuk kepada pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya meminta kalau benar-benar butuh dan nggak ada opsi lain. Dalam kondisi butuh darurat boleh, sebagaimana si ibu dari 2 anak ini. Dan Aisyah nggak mengatakan nggak boleh minta tuh haram. Kenapa? Karena ini butuh, bukan dijadikan profesi. Ingat, selama kita bisa berjuang, lalu kita bisa berusaha, jangan pernah minta. Wa idza sa'alta fas'alillah.
Dan apabila Anda ingin meminta, mintalah kepada Allah. Jadi itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hadirin sekalian Allah muliakan, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana quote and quote kulkasnya Nabi dan istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Gak setiap saat ada makanan, apalagi setiap saat kebanjiran makanan, enggak. Ada kalanya cuman punya korma, itu pun satu. Itu rumahnya manusia terbaik di dunia. Jadi ketika kita nggak punya apa-apa di rumah gitu loh, kondisi lagi susah seperti sekarang, jangan berkecil hati, ibu-ibu sekalian dan kita semua. Selalu ingat hadis ini. Di rumah Nabi hanya ada satu korma. Betul nggak setiap saat, tapi sekali lagi kondisi hanya ada satu kurma itu pernah dialami di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah sedih, nggak usah galau, nggak usah minder, apalagi berpikir bahwa ini tolak ukur baik atau buruk seseorang. Nah, ini penting. Kenapa aku kok setelah berhijrah nggak punya apa-apa sekarang? Tenang dulu ibu-ibu atau bapak-bapak, santai. Manusia terbaik dari kita itu pun ngalamin hal yang sama, bahkan lebih parah dari kita. Nabi hanya satu korma, kita paling nggak masih ada paling nggak masih ada satu kaleng kongwan misalnya, walaupun isi rengginang, masya Allah, tapi paling nggak kan lumayan bisa dimakan, ada nasi, masih ada beras. Itu tuh biasa. Itu bukan parameter berhasil atau gagalnya kita di dunia. Dan ibu-ibu sebagai istri harus mendukung perjuangan dari para suami. Atau kita sebagai anak perempuan harus mendukung ayah kita ketika berusaha menjadi orang baik, berusaha berhijrah, dan konsekuensinya nggak ada makanan di rumah. Itu hal biasa. Bukan kita orang pertama kali ngalamin itu. Bukan kita orang pertama kali mengalami itu. Rumah yang dihuni oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan wanita-wanita terbaik pun pernah ngalamin hal demikian. Tapi apakah mereka mengeluh? Tidak. Dari sini kita dapat pelajaran berikutnya. Istri yang solehah tidak pernah ngeluh tentang masalah ekonomi. Aib jamaah sekalian, aib ibu-ibu ngeluh masalah ekonomi padahal suami kita udah berjuang atau sedang berjuang untuk memberikan nafkah dan yang terbaik untuk kita. Jangan pernah bicara tentang uang, jangan pernah. Apalagi kondisi lagi susah, jangan minta-minta buat diri kita. Udah bertahan deh, minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika Anda ingin minta, minta sama Allah. Apalagi kita tahu suami kita udah berusaha, udah berjuang dan sedang berjuang. Dan suami yang punya fitrah baik itu tertekan, ibu-ibu sekalian, ketika nggak bisa menafkahi istri dan anak-anak. Maka jangan tambah tekanan dengan keluhan kita. Jangan tambah tekanan dengan
kalimat-kalimat kita, walaupun tersirat atau kita kasih sign. Ada sebagian istri bilang, babe atau yang atau mas, minggu depan anak-anak harus bayaran uang gedung. Udah, jangan bicara itu dulu. Kecuali kalau kita tahu suami kita pikun atau pelupa atau memang nggak ingat. Tapi kalau kita tahu, beliau tahu dan ini lagi berjuang dan memang ada uang, udah jangan bicara kalimat-kalimat seperti itu. Harusnya kita bicara kalimat-kalimat yang positif. Pokoknya kamu jangan pernah mikirin aku aman. Atau bisa fokus aja ke ibumu atau ibu kita, aku nggak usah dipikirin. Misalnya kalau misalnya ibu lagi sakit, ibu suami lagi sakit misalnya, lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, nggak ngeluh sama Nabi SAW, nggak ngeluh, bahkan nggak ngeluh dengan dalih beramal soleh. Ya cuman punya satu korma, coba kalau aku punya banyak, aku kan bisa berinfak, bersedekah. Nggak ngeluh gitu. Oh tinggal satu, udah saya kasih. Subhanallah. Ini pelajaran istri yang soleh, yang jangan pernah ngeluh masalah uang ke suami, minta-minta ke suami, berharap kepada suami masalah uang, ngungkit-ngungkit, apalagi kondisi lagi susah. Jangan pernah punya mental jadi beban suami. Kita harus bangkit. Bagi yang masih punya beban itu, nggak ada kata terlambat, bangkit, ini momentum. Jangan pernah gini loh jamaah sekalian, simpel aja ya, kita nggak pernah ingin jadi beban tetangga, betul nggak? Ya, kita nggak pernah pengen jadi beban Pak RT, bener? Ada di antara ibu pengen jadi beban Pak RT? Nggak mau kan? Nah, kalau gini simpelnya, kalau kita nggak ingin jadi beban orang lain, bagaimana mungkin wanita solehah tega menjadi beban dari laki-laki yang begitu ia cintai? Jangan pernah. Wong sama orang lain aja yang biasa-biasa aja kita nggak mau jadi beban, masa kita jadi beban sosok yang paling kita cintai setelah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya misalnya, sosok yang paling kita banggakan setelah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jangan pernah aja. Justru kita berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk beliau, untuk suami kita, biar beliau tambah fokus, nggak usah mikirin, sibuk saja melakukan tanggung jawabnya, sibuk saja berkarya misalnya, sibuk saja melakukan sesuatu yang bermanfaat. Udah nggak usah, jangan pernah mikirin kita. Itu mental wanita soleha, dan dia yakin Allah akan cover dia. Kan itu tadi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda ingin minta kepada Allah. Kalau butuh pertolongan, minta pertolongan sama Allah. Itu mental kita. Dan ingat sabda Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kita tunaikan kewajiban kita dan kita minta hak kita kepada Allah. Itu baru mental orang-orang soleh. Itu kan sabda Nabi SAW. Itu sabda Nabi SAW. Kita minta hak kita, kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah. Kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah, kepada Rasul SAW, kepada suami, kepada anak. Hak kita minta kepada Allah. Jangan minta sama yang lain. Ingat konsep tawakal, aja serahkan aja sama Allah, nanti Allah yang atur.
Kita harus berpikir bagaimana kita meringankan beban, bukan menjadi penambah beban. Itu mental wanita soleh, ibu-ibu yang sudah ngaji itu harus mentalnya demikian. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, nggak ada sama sekali demikian. Pelajaran berikutnya, hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita, khususnya wanita soleha, khususnya istri, itu wanita istri soleh itu harus punya mental memprioritaskan orang lain dibanding dirinya. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, beliau hanya punya satu korma, datang orang dikasih tuh korma, dikasih korma tersebut. Itu mental memprioritaskan orang. Dan gak berhenti sampai di situ. Kita lihat gimana sang wanita itu menyikapi kormanya. Beliau gak makan, beliau belah korma itu, beliau bagi dua, beliau kasih anak-anaknya. Lihat dua pemandangan yang epik jamaah sekalian, dan terjadi dalam waktu hampir bersamaan. Satu dari Aisyah, satu dari ibunya. Itu wanita-wanita soleh itu begitu, gak mikirin diri sendiri. Dan saya yakin ibu-ibu bisa main di level seperti itu. Kenapa? Karena mereka yakin janji Allah jauh lebih besar daripada yang mereka korbankan dari dunia. Karena mereka yakin apa yang mereka lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat. Allah lihat. Dan Allah akan ganti dengan jauh yang lebih baik. Allah akan ganti dengan jauh yang lebih baik jamaah sekalian. Makanya ingat, masih ingat surat Hud ayat 115 yang berapa kali kita sampaikan, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar dan bersabarlah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran dan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sabar. Makanya ketika dia yakin Allah nggak akan menyia-nyiakan dia, maka dia akan berani prioritaskan orang, walaupun cuma sedikit. Ini tinggal satu korma dikasih, nggak ada lain. Lihat mental ya, jauh. Lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala itu berada di level bukan hanya sabar, bukan hanya nggak ngeluh, bukan hanya bertahan, tapi memprioritaskan orang lain dibanding beliau. Dan ini menunjukkan semakin lucunya sebagian pihak yang nyinyirin Aisyah radhiyallahu ta'ala, ibunda kita. Lalu yang nyinyir kepada Nabi SAW ketika menikah dengan Aisyah dikatakan pedofilia dan seterusnya. Itu kan anak di bawah umur. Sekali lagi saya katakan, tanya kepada mereka, lebih dewasa mana, Aisyah atau mereka? Ini Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tapi nggak salah pilih jamaah. Usia boleh kecil, usia boleh dini. Ketika Nabi SAW wafat, usia beliau baru 17 atau 18 tahun. Tapi lihat kematangannya, kedewasaannya. Di rumah cuma punya satu korma dikasih. Coba lihat yang nyinyir tersebut. Bisa main di level itu. Gimana main di level itu? Sedangkan mereka nyinyirin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Orang kalau udah nyinyir sama pihak lain, apalagi pihak lain itu sangat terhormat, itu menunjukkan dia nggak punya kapasitas. Kan nyinyir tanda tak mampu jamaah, makanya kita jatuhkan dengan lisan kita secara umum. Aisyah, subhanallah jamaah, ibunda kita ini luar biasa. Bayangkan Nabi SAW wafat usia 17 tahun, tapi level menjalani hidup seperti ini, ini bukan sebatas sabar, bertahan, nggak mau jadi beban, terus tidak minta-minta,
Tapi sudah pada level lebih dari itu semua, kasih walaupun nggak punya apa-apa, dan memprioritaskan orang lain dibanding diri beliau. Memprioritaskan orang lain dibanding diri beliau. Wanita soleh harus bermain di level ini, mengikuti ibunda mereka Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya lihat, ketika ibundanya mempraktekkan itu, si wanita pun mempraktekkan hal sama. Dibagi dua, dikasih, dan dia nggak makan apapun. Ini wanita-wanita yang punya value seperti ini yang kita butuhkan sekarang, jamaah. Yang bisa mendampingi suaminya ketika lagi kena turbulensi kehidupan, badai kehidupan, ketika ekonomi jadi jatuh, atau kondisi susah, atau mungkin suami positif COVID, atau penyakit-penyakit yang lain. Maka mereka tampil dengan kesabaran mereka, istri tersebut tampil dengan qanaah mereka, tampil dengan sikap memprioritaskan orang lain. Kau usah pikirin, kau usah pikirin aku, pikirkan yang lain aja. Aku aman, walaupun kita nggak punya apa-apa. Yakin Allah akan tolong kita. Ingat, Allah akan, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Ingat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu tawakal apa? Menyerahkan urusan kita kepada Allah. Udah kita serahkan sama Allah, nggak usah ngandelin suami. Allah akan cukupi. Ingat, ini adalah amalan hati. Hati jangan mengandalkan suami. Hati jangan mengandalkan suami. Apalagi kondisi lagi susah, lagi berat. Ini pelajaran penting. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sekali lagi, selagi kita bisa memberi, jangan biarkan orang yang sedang susah itu berlalu dengan tangan hampa. Ini pelajaran. Dijelaskan Al-Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari, kata para ulama, Aisyah itu tidak mau, enggan, tidak rela si ibu yang meminta itu berlalu dengan tangan hampa. Ini mental wanita soleha. Wanita soleha itu sangat sangat enggan, sangat nggak nyaman kalau ada orang yang lagi butuh berlalu dengan tangan hampa. Berlalu dengan tangan hampa. Apapun yang bisa dia berikan, dia berikan. Lihat, 1 butir kurma, kasih. Udah, kasih. Kita buka dompet kita, yang ada tinggal 10.000, ambil 10.000, kasih dia. Oh, maaf, gak ada lagi, cuma 10.000. Jangan pernah remehkan. Itu 10.000 kalau Allah berkahi, itu akan dapat banyak nanti. Tenang aja. Kalau Allah berkahi 10.000 itu akan dapat banyak. Baik buat dia, dan buat kita. Pokoknya sesulit apapun, wanita salehah enggan dan tidak mau membiarkan orang yang lagi susah berlalu dengan tangan hampa. Dia harus ngasih sesuatu walaupun dia sendiri lagi susah. Aisyah lagi susah nih, cuma ada 1 korma. Aisyah lagi susah, cuma ada 1 korma. Itulah firman Allah yang beberapa kali juga kita sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra, itu orang-orang yang memberi pada saat sedang lapang dan lagi susah. Lagi lapang, lagi susah, udah kasih. Apa yang kita bisa kasih udah. Ada orang lagi susah banget, kita lagi nggak megang uang. Ada apa ya? Udah cek semua. Oh, ada tempat pensil, udah kasih tempat pensil. Siapa tahu dia bisa jual. Dia bisa tukar misalnya. Daripada dia minta-minta nanti sama sama tukang jajanan, mungkin dia bisa tukar, bang, bisa nggak satu dia ketemu tukang somai pinggir jalan, ini saya beli pakai tempat pensil. Siapa tahu dia nggak minta-minta, udah dikasih nanti. Atau tukang batagor, atau tukang bubur, udah kayak tempat pensil kasih. Lagi megang hoodie bag gitu, udah kasih aja udah. Apa yang ada pokoknya cari gitu. Ada apa ya? Yang bisa kira-kira bisa jadi utang walaupun sedikit aja, kasih. Lihat Aisyah, satu butir kurma kasih. Satu butir kurma kasih udah. Mungkin kita lagi jalan nggak bawa uang, udah kasih. Aduh, nggak ada uang lagi, apa ya? Mikir. Oh, belt, udah kasih belt kita. Ada belt nih mbak, bisa dijual, bisa ditukar misalnya, atau apalah. Aisyah bisa kasih satu butir kurma. Jangan pernah remehkan. Jangan pernah remehkan kebaikan. Apalagi Allah sudah katakan orang-orang bertakwa itu memberi di saat lapang dan di saat susah. Di saat lapang walaupun dan di saat susah. Hadirin Allah muliakan. Dan Nabi SAW bersabda apa? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada neraka, bentengi diri Anda dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Subhanallah. Walaupun setengah butir, bukan satu, setengah. Takutlah kepada neraka dan bentengi diri kita. Pokoknya wanita soleh itu nggak boleh pelit-pelit, nggak boleh pelit-pelit, nggak boleh eman-eman. Jangan karena kita terlalu sayang dengan barang, kita terlalu sayang dengan koleksi kita, akhirnya kita biarkan orang kesusahan. Kasih. Itu mental wanita-wanita solehah di zaman Nabi SAW. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak wanita lalu dia didik dengan baik, maka anak wanita itu atau anak perempuan itu akan menjadi benteng dia, penghalang dia, dan pelindung dia dari api neraka. Hadirin Allah muliakan. Ini luar biasa jemaah, khususnya ibu-ibu. Ini kabar gembira bagi kita yang punya anak perempuan atau bagi kita yang perempuan. Sekali lagi,
bagi kita yang punya anak perempuan atau bagi ibu-ibu sebagai perempuan. Sekali lagi, ini kabar gembira bagi kita yang punya anak perempuan atau bagi ibu-ibu sebagai seorang perempuan. Karena anak perempuan adalah penghalang orang tuanya dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Anak perempuan adalah penghalang orang tuanya dan pelindung orang tuanya dari api neraka. Ya Allah, kadang-kadang kita nih sebagai perempuan, misalnya banyak ibu bilang, aduh kayaknya aku nggak ada gunanya Pak Ustadz, aku tuh aduh banyak dosa dan seterusnya. Bangkit ibu-ibu. Anak perempuan itu pelindung dan penghalang orang tuanya dari api neraka. Jangan berkecil hati. Lihat bagaimana Allah mengangkat derajat para wanita. Mengangkat derajat para wanita. Pak Ustadz, pertanyaan nih, kenapa Nabi SAW menggunakan bahasa diuji dengan anak perempuan? Kenapa anak laki nggak disebutin? Padahal kita tahu anak laki ujian apa enggak? Ujian. Anak laki-laki juga ujian. Anak laki-laki dan anak perempuan itu sama-sama ujian. Clear? Sama-sama ujian. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 15. At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian. At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-15. Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi SAW mengkhususkan wanita atau mengkhususkan anak perempuan? Mengkhususkan anak perempuan ini menarik. Hadirin Allah muliakan, ada beberapa jawaban, mari kita simak. Yang pertama, ibu-ibu sekalian dan jamaah sekalian, kenapa Nabi SAW mengkhususkan wanita atau anak perempuan? Jawabannya, yang pertama, karena sebagian pihak itu nggak suka dengan anak perempuan, merasa kalau yang lahir anak perempuan nggak semulia kalau punya anak laki-laki, nggak seprestis kalau punya anak laki-laki. Kurang terhormat, kurang mantep. Tapi kalau punya anak laki-laki, oh masya Allah, anak laki-laki ini jagoan saya nih. Dan kita tahu ada banyak bangsa dalam sejarah yang gak suka dengan anak perempuan dan menganggap anak perempuan adalah warga dunia kelas 2, terbelakang, selalu kalah di bawah kaum atau bangsa Adam. Dan itulah itu yang menyebabkan terjadi reaksi, kan jamaah, sehingga lahirlah persamaan, equality, emansipasi dan seterusnya. Karena itu real. Ada banyak pihak di dunia ini yang meremehkan wanita, yang merendahkan wanita, yang benar-benar kecewa
ketika istrinya melahirkan ternyata anak perempuan, kecewa. Anak perempuan lagi, anak perempuan lagi. Dan itu Allah firmankan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Dalam surat An-Nahl ayat 58. Apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 58? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila salah seorang dari mereka diberikan kabar bahwa anaknya yang lahir itu anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, maka wajahnya memerah bahkan menghitam, wa huwa kadhim, dan dia marah besar. Kenapa yang lahir perempuan? Marah besar. Jadi bukan hanya memerah lagi, merah yang menghitam. Wa huwa kadhim. Dan dia sangat marah. Kenapa yang lahir perempuan? Bayangin. Ini real. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat mengerti kenapa banyak wanita merasa tertindas, lalu menuntut persamaan, menuntut kesetaraan. Kita bisa mengerti faktor penyebab, tapi bukan berarti cara yang ditempuh mereka benar. Tapi faktor penyebabnya kita bisa ngerti. Adanya banyak pelecehan kepada perempuan, diremehkan, dianggap nggak sesama, di bawah laki-laki, lebih rendah daripada laki-laki. Itu terjadi. Maka Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa anak perempuan itu ujian loh. Ujian buat kalian. Bisa nggak Anda menyikapi mereka dengan baik? Bisa nggak Anda ridho kepada takdir Allah ketika Anda dapat mereka? Bisakah Anda begitu senang ketika mendapatkan anak perempuan sebagaimana Anda senang mendapatkan anak laki-laki? Ini ujian. Ujian iman. Iman kepada Allah. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Ketika kita punya anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan lagi, kelima anak perempuan, keenam anak perempuan, ketujuh anak perempuan, lahiran anak 8 anak perempuan lagi, lahiran anak 9 perempuan lagi. Pas mau ke 10 ibunya meninggal, terus dia nikah lagi, lalu lahiran anak ke 10 perempuan lagi, 11 anak perempuan, sampai anak ke 18 perempuan. Nah ini ujian. Ada nggak ya? Ya terserah lah, ada apa enggak. Intinya, bisa nggak dia sebahagia pada saat dia punya anak laki-laki? Ini kan ujian. Yang terbaik pilihan Allah. Ini ujian firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian kurang suka itu yang terbaik buat kalian. Sebagian orang, ini lagi bicara dengan orang-orang yang meremehkan perempuan. Bisa jadi kalian nggak kurang underestimate sama wanita, justru itu yang terbaik buat kalian. Anak perempuan itu yang akan menolong kalian dan seterusnya. Makanya nanti kita lihat, itu akan menjaga Anda dari api neraka. Tapi ini ujian dulu. Iman gak kepada Allah? Allah tahu yang terbaik. Iman gak kepada takdir? Itu pelajaran jemaah. Itu pelajaran. Ujian keimanan. Masya Allah. Ujian keimanan. Kita harus bersyukur punya anak perempuan sebagaimana kita bersyukur punya anak laki-laki. Dan kita harus yakin bahwa anak laki dibangga-banggain, mentok-mentok ujian, sama kayak anak perempuan ujian juga. Itu yang perlu kita camkan. Bahkan jamaah sekalian Allah muliakan, ada kalau kita baca keterangan para ulama itu, kita akan lihat banyak ulama yang membela harkat derajat wanita dari pihak-pihak yang underestimate kepada wanita. Jadi solusinya bukan harus persamaan di semua bidang, enggak. Wanita tetap sesuai dengan fitrahnya.
Ada ucapan menarik dari Al-Hasan rahimahullah. Mari kita simak. Membela anak-anak perempuan. Kata Al-Hasan, al-banatu hasanat wal banun ni'am. Anak perempuan itu kebaikan. Adapun anak laki-laki nikmat. Jadi anak perempuan adalah kebaikan, al-hasanat. Dan anak laki-laki itu nikmat. Lalu dilanjutkan, wal hasanatu majziyun anha, wal hasanatu majziyun 'alaiha. Dan kebaikan itu mendapatkan pahala atau sebuah pahala. Wan ni'am, adapun nikmat, muhasabun 'alaiha, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi anak perempuan itu anugerah, itu ganjaran dari Allah, itu pahala dari Allah. Adapun anak laki-laki nikmat, iya nikmat, tapi bukankah setiap nikmat akan ditanya oleh Allah? Itu bahasa hiperbola, atau artinya bukan hiperbola ya, tapi artinya gini loh, bahasa membela anak-anak perempuan karena diskriminasi, itu pokoknya. Anak perempuan ditanya juga, bukan berarti nggak ditanya, tetapi ulama ingin menjelaskan kenapa sih? Karena itu terlalu melebihkan anak laki-laki dibanding anak perempuan. Dengan dalih ini kalau anak laki-laki kan nikmat, kalau anak laki-laki kan nikmat. Nah, itu maksudnya. Kalau nikmat akan ditanya sama Allah. Gak mudah, tidak mudah. Ya, sekali lagi, anak perempuan adalah ujian iman kepada Allah, iman kepada Allah bagi pihak-pihak yang meremehkan. Terus yang kedua, jamaah sekalian, dijelaskan oleh para ulama kenapa dikatakan anak perempuan adalah ujian. Karena dari beberapa faktor menjaga anak perempuan jauh lebih sulit. Atau punya tingkat kesulitan yang tidak kecil, itu mungkin yang lebih tepat. Letihnya, capeknya, kesulitannya tuh luar biasa punya anak perempuan. Bagaimana harus menjaga, kan gitu ya, menjaga kehormatan mereka, melindungi mereka, karena mereka secara fisik lebih lemah dari laki-laki, secara perasaan lebih kuat. Maka kita melindungi, mendidik. Belum lagi ada haid misalnya, ketika PMS atau lagi haid, hormonalnya bermain. Maka memiliki anak perempuan itu luar biasa. Lalu pada dasarnya harus ganti busana atau wardrobe ketika sudah balik. Ada PR baru. Anak laki-laki kan udah simpel aja. Tapi kalau perempuan ada PR tambahan, diedukasi pakai hijab, menutup aurat. Lalu aurat perempuan itu lebih banyak daripada aurat laki-laki, berarti ngejaganya harus lebih banyak, lebih intens. Jadi sama anak perempuan tuh lebih ketat, memang lebih ketat, penjagaannya ekstra, nggak mudah dan sulit. Mendidiknya itu harus benar-benar. Hadirin Allah muliakan,
Tapi ingat, ketika kita katakan mendidik, menjaga, mengayomi anak perempuan atau wanita lebih sulit atau sangat berat, sangat melelahkan dan nggak mudah, bukan berarti anak perempuan kedudukannya rendah. Bukankah sesuatu yang sulit itu identik dengan kemuliaan, jamaah? Bukan kerendahan. Bukankah sesuatu yang lelah, letih, dan berat identik dengan ketinggian, bukan kerendahan? Ya kan? Ketika seseorang ingin masuk PTN, susah apa nggak? Susah. Kenapa? Karena lebih bergengsi, lebih tinggi kualitasnya. Semua hal yang kualitasnya lebih tinggi dan itu, atau semua yang kualitasnya tinggi dan berkelas otomatis sulit dan berat. Jadi jangan berkecil hati, ibu sekalian, atau kita yang punya anak perempuan. Ini bukan merendahkan. Ini bukan merendahkan. Ketika penjagaan anak perempuan atau wanita jauh lebih berat, jauh lebih sulit, atau kita ganti lebih sulit ya dengan bahasa, ketika penjagaan dan mendidik dan mendidik, menjaga, merangkul dan mengayomi anak perempuan sangat sulit, mungkin lebih tepatnya itu, nggak mudah, berat. Biar kita hindari komparasi yang kadang-kadang nggak ada ujungnya antara laki-laki dan perempuan, karena setiap laki-laki dan perempuan punya karakter. Kita fokus aja ke otak kita. Didik anak perempuan nggak mudah, sangat sulit, ekstra, harus fokus, capek, letih, dengan karakter, hormonal, kelemahan secara fisik, dan seterusnya. Maka itu menunjukkan bahwa ketinggian anak perempuan dan kemuliaan dan ketinggian proses mendidik mereka. Itu poinnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ajrul qiyami 'alal banat a'zam min ajril qiyami 'alal banin. Hadis ini menunjukkan, sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa pahala mengasuh dan mendidik anak perempuan lebih besar daripada pahala mengasuh dan mendidik anak laki-laki secara mafhum dalam ilmu usul fikih. Kenapa? Karena yang diangkat oleh Nabi SAW sebagai tameng dan perisai dari api neraka anak perempuan, bukan anak laki-laki. Jadi ini secara tersirat menunjukkan pahalanya lebih tinggi. Pahala mengasuh dan mendidik anak perempuan jauh lebih, saya nggak mau katakan jauh, lebih tinggi, lebih banyak daripada pahala mengasuh anak perempuan menurut sebagian para ulama. Menurut sebagian para ulama. Gak mudah. Jelas ini jamaah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ketika kita berhasil mendidik anak perempuan sehingga menjadi anak yang soleha, ketika kita berhasil menjaga anak perempuan menjadi jadi wanita yang soleha, ketika kita berhasil mengasuh anak perempuan menjadi wanita yang soleha,
dan semuanya itu berkat taufik dan hidayah dari Allah, maka ganjarannya adalah sebagai pelindung dan penjaga kita dari api neraka. Pelindung dari api neraka. Itu luar biasa. Memang berat, nggak mudah. Dan wanita karakternya lebih dilindungi, beda dengan anak laki-laki. Anak laki itu melindungi, bisa jadi striker, bisa maju ke depan. Kalau perempuan lebih dilindungi, diamankan, dijaga. Berat, tapi bukan beban. Karena kalau kita berhasil lakukan itu semua dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, anak-anak perempuan itu akan menjadi tameng, akan menjadi penjaga, akan menjadi pelindung kita dari api neraka. Wih, luar biasa. Kemuliaan. Jadi jangan pernah berbicara anak perempuan adalah, atau anak perempuan identik dengan menyusahkan. Jangan pernah mengatakan wanita itu menyulitkan. Enggak. Karena kalau kita jaga mereka terus sampai jadi wanita yang soleha, wanita yang beriman kepada Allah, itu menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi pelindung dari api neraka. Dari api neraka. Makanya ini yang harus kita lakukan. Dan hadis di atas memberikan sedikit potret tapi sangat dalam melihat bagaimana seorang ibu memperjuangkan anak-anak perempuan mereka ketika mendapatkan kurma dari Aisyah. Faqasamatha, ia bagi kurma itu buat anak-anak, dua anak perempuannya, walam ta'kul minha, dan beliau tidak makan. Kata para ulama, ini isyarat untuk memprioritaskan anak dibanding diri sendiri. Dan kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, orang tua harus punya mental mengorbankan dirinya untuk kepentingan anak, mengorbankan dirinya untuk maslahat anak-anak, apalagi anak perempuan. Ingat, jika kita bisa didik mereka, jika kita bisa bersikap baik dengan mereka, baru mereka akan menjadi perisai dan tameng serta pelindung dari api neraka. Makanya jangan pernah melewatkan ketika ibu ini lebih memprioritaskan kedua anak perempuannya. Ini sebuah pesan bagi kita. Kalau kita ingin berhasil mendidik anak-anak jadi anak yang soleh dan soleh, khususnya anak perempuan, karena tadi mau mendidik anak perempuan sangat tidak mudah, maka kita harus punya mental memprioritaskan maslahat mereka dibanding maslahat kita. Kita harus memprioritaskan maslahat mereka dibanding maslahat kita. Kita harus rela berjuang, bukan hanya berjuang, berkorban. Kita harus rela lapar demi mereka kenyang. Kita harus rela sakit demi mereka mendapatkan kesehatan, baik secara fisik, jasmani maupun rohani. Biarkan kita yang sakit, tapi mereka dapat iman, mereka dapat ilmu, mereka bisa sekolah, mereka bisa dididik, mereka bisa mendapatkan akidah yang benar, mereka bisa mendapatkan amal soleh, walaupun kita babak belur, gak ada masalah.
kita semoga mereka menjadi pelindung kita pada hari kiamat dari siksa api neraka. Oleh karena itu ibu sekalian, fight buat anak-anaknya, berjuang. Ini nggak mudah. Dalam kondisi lapar loh, hanya dapat 1 kurma, dibagi 2 kasih anak-anaknya, beliau nggak makan. Itulah mental seorang ibu. Makanya masih ingat kebohongan seorang ibu dalam tanda kutip, ketika seorang ibu itu hanya bisa membeli 1 porsi makanan untuk dia bawa pulang ke anaknya. Lalu dia panggil anaknya, lalu anaknya turun, ternyata makanan kesukaan si anak. Lalu kata ibunya, makan nak. Tanpa berpikir panjang, anak itu makan makanan tersebut. Lalu di tengah jalan, ketika lagi lahap-lahapnya, si anak nanya sama ibunya, ibu gak makan, cuma ngeliatin aku aja. Lalu si ibu mengatakan, ibu udah makan nak. Padahal belum. Kebohongan seorang ibu. Kenapa? Karena gak punya uang lagi kecuali 1 porsi, dan 1 porsi itu diberikan untuk anaknya, bukan untuk dirinya. Hanya wanita-wanita yang punya mental seperti itu yang bisa jadi seorang ibu. Lihat di sini, mental memberi dan memprioritaskan anak kita dibanding diri kita, karena ini adalah aset kita, jemaah. Inilah calon pelindung kita dari api neraka sebagaimana ditetapkan Allah dan Rasulnya. Masa kita nggak perjuangkan? Berat memang, tapi pelindung dari api neraka. Berat memang, tapi penghalang dari api neraka. Itu yang dijanjikan Nabi SAW, dan Nabi tidak pernah menyelisihi janjinya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim selalu dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita semua dan yang bertanya. Afwan Ustadz, boleh saya minta nasihat bagaimana supaya diri ini tidak merasa insecure dan ketakutan dengan usia yang sudah 28 tahun tapi belum juga menemukan jodohnya. Meskipun sudah menyibukkan diri dengan ikut kajian-kajian, tetapi tetap saja ada ketakutan tidak bertemu dengan jodoh saya. Karena orang bilang saya yang terlalu membatasi diri, padahal saya juga berusaha untuk menjaga. Mohon nasihatnya Ustadz. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, yang pertama, ini bukan sudah 28 tahun, ini baru 28 tahun. Hadirin Allah muliakan, jangan pernah ragukan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan jodoh kepada kita. Jangan pernah meremehkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saja 50 tahunan, 50-an tahun berjodoh dengan manusia terbaik Rasulullah SAW. Apalagi 28 tahun. Dalam arti peluang masih sangat besar. Maka sibuklah mendekat kepada Allah, sibuklah beribadah kepada Allah. Bukan hanya ikut kajian, tapi amalkan kajian tersebut. Tanamkan iman kepada takdir, tawakal sama Allah, lalu berikhtiar. Dan jangan buru-buru. Kalau kita belum merasa fardu ain, sibuk perbaiki diri, karena jadi istri nggak mudah, jemaah. Jadi istri sangat tidak mudah. Oleh karena itu, jemaah Allah yang Allah muliakan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fokus memperbaiki diri. Hadirin,
Saya tahu ada banyak wanita itu nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba laki-laki itu datang kepada dia untuk melamarnya. Jangankan kondisi di kondisi real ya, ada banyak santriwati pondok itu terisolasi dari laki-laki, jamaah, terisolasi. Bukan hanya dari laki-laki, tapi dari dunia luar. Ada pondok, tapi dapat jodoh. Ada seorang laki-laki yang baik, yang soleh, lalu kenal baik dengan pimpinan pondoknya, ustadz dan kiainya, minta dicariin jodoh, lalu kiainya hubungi bagian akhwat, lalu cari yang sesuai dengan sesuai dengan kondisi, dapat jodoh. Gak nyari itu. Dan kasus seperti itu satu dua kasus enggak, puluhan kasus enggak, ribuan kasus atau ribuan pengalaman seperti itu. Apalagi yang tidak terisolasi, fokus perbaiki diri, yakin sama Allah, dan jangan menghayal atau ribet karena itu buang-buang waktu tanpa ada hasil. Allah ta'ala misal, mungkin itu. Pertanyaan berikutnya, dan banyak doa jamaah bagi yang masalah jodoh, banyak doa. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan keluarga dan seluruh umat muslim di Indonesia. Amin rabbal alamin. Kenapa hanya didoain hanya di Indonesia dan di seluruh dunia? Itu kita doakan, jangan membatasi, biar pahalanya banyak, biar hati kita tambah bersih, ingin yang terbaik bagi umat Islam. Ustadz, saya baru ini mengenal sunnah, saya resign dari kerjaan saya Ustadz dikarenakan faktor tertentu yang sudah saya pertimbangkan dan qadar Allah. Sekarang saya di rumah Ustadz, tidak bekerja. Ustadz, bagaimana ya kalau kita menolak orang tua kita ketika kita disuruh orang tua kita, tapi kita menolak karena disuruh membantu orang tua kita di luar rumah seperti di sawah. Saya terkadang menolak Ustadz perintah dari orang tua karena saya wanita dan saya lebih betah di rumah karena kalau ke sawah saya takut aurat tersingkap dan fitnah. Dan satu lagi Ustadz, saya sekarang berbeda, jarang keluar dan jarang main ke saudara juga. Terkadang orang tua membandingkan saya dengan saudara perempuan saya yang membantu orang tua saya di sawah. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana saya harus bersikap? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, hukum asalnya kalau diperintah orang tua wajib ya, diperintah orang tua wajib. Terus yang kedua, tetapi di waktu yang sama menjaga aurat itu penting. Jadi coba win-win gitu loh. Kita coba taat sama orang tua tapi tetap menjaga diri kita, kehormatan kita dan aurat kita. Bisa nggak gitu loh. Sebagaimana Asma kan juga membantu suaminya, Zubair radhiyallahu ta'ala anha. Asma tuh ngebantu keluar rumah, membantu suaminya. Jadi ada sahabat-sahabat yang membantu keluarga mereka untuk di luar rumah, tapi mereka tetap menjaga kehormatan mereka, menjaga pergaulan mereka, menjaga diri dari fitnah dan aurat mereka. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi itu bukan hal yang yang aneh ya. Di zaman Nabi itu ada seperti itu. Terus yang kedua, semoga kita doakan semoga beliau istiqomah karena nggak mudah, baru resign terus berubah drastis di rumah-rumah. Terus yang berikutnya, ini loh, tingkatkan ilmu dan iman kita. Walaupun kita ada di rumah, ada di desa atau di kampung, sekarang media ada. Jadi coba perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambahkan ilmu, tambahkan iman dan perbanyak ibadah dan perbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan terus, insya Allah akan ada solusi.
Dan sekali lagi jamaah sekalian yang Allah muliakan, taat kepada orang tua itu berkah. Dan jaga silaturahim juga, jaga silaturahim selama tidak haram. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ingin bertanya bagaimana agar tetap bisa bersabar dan bersikap kepada suami dengan sebaik-baiknya jika di sisi lain suami kurang memiliki tanggung jawab dalam menafkahi keluarga, sedangkan saya pun juga tidak bisa bekerja di luar rumah karena saya tidak mau anak saya diasuh orang lain sekalipun itu neneknya sendiri. Terkadang timbul perasaan marah dan tidak suka dengan sikap suami yang kurang mau berjuang dalam menafkahi keluarga, sehingga sikap saya pun terkadang uring-uringan kepada suami. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, tidak ada dalil bahwa sikap uring-uringan memberikan solusi. Makanya Allah dan Rasulnya nggak pernah sarankan kita uring-uringan. Nggak ada dalil uring-uringanlah kalian, insya Allah Allah kasih rizki. Nggak ada. Jadi tinggalkanlah sikap uring-uringan. Yang kedua, idfa billati ahsan, balas yang buruk dengan yang baik. Konsep Islam kan begitu ya, baik, balas yang buruk dengan yang baik. Ketika suami kurang bertanggung jawab, kita respon dengan tanggung jawab kita sebagai seorang istri. Terus yang berikutnya tadi surat Hud tadi, wasbir, sabar, fight dulu fight dulu hadirin sekalian Allah muliakan, karena sesungguhnya Allah nggak akan sia-siakan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak akan sia-siakan ganjaran dari orang-orang yang berbuat baik. Ganjaran dari orang-orang yang berbuat baik Allah nggak akan sia-siakan. Sabar, doa, minta hidayah. Jadi daripada uring-uringan, mendingan waktu uring-uringan dipakai untuk doain suami, dipakai untuk membaca Al-Quran, karena kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu berkah. Dipakai untuk meresapi hikmah yang Allah berikan kepada kita. Dan selalu ingat bahwa ini semua adalah apa yang Allah tetapkan, dan pasti banyak hikmah dan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz dan tim beserta keluarga selalu ada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, maaf saya mau bertanya. Suami saya beberapa bulan yang lalu ketahuan selingkuh Ustadz dengan mantan pacarnya. Saya coba untuk sholat istikharah Ustadz, tapi setelah sholat istikharah suami saya tunjukkan sifat baik, berjanji mau berubah dan tidak melakukan hal itu lagi. Tapi beberapa hari setelahnya suami saya ketahuan chat lagi dengan perempuan itu. Pertanyaan saya Ustadz, apakah memang jawaban dari istikharah saya itu saya harus berpisah dengan suami saya karena Allah tunjukkan jalan itu, tapi saya berat untuk ambil jalan itu Ustadz karena saya sudah punya anak. Terima kasih Ustadz, mohon pencerahan. Ini hal yang berat memang ya jamaah. Yang pertama, jangan tergesa-gesa karena ini hal besar. Yang kedua, perjuangkan dulu rumah tangga kita. Coba evaluasi diri kita, coba istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu kan pasti ada andil dari dosa-dosa kalian. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 30, itu ada andil dari dosa kita. Coba evaluasi dulu lah, perbaiki. Mungkin ada beberapa kasus, walaupun jelas nggak bisa dibenarkan ya, tapi sebagian faktor pemicu karena istri tidak bisa pintar bermain sebagai seorang istri, tidak bisa pintar bermain sebagai seorang wanita. Sekali lagi, kita tidak membenarkan suami yang selingkuh, itu jelas keliru, tapi bisa jadi kita faktor pemicunya salah satunya di samping faktor-faktor lain. Maka coba istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah,
ingat istighfar dan taubat itu punya pengaruh besar. Punya pengaruh besar. Lakukan itu dulu, yakin, dan minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah memberikan hidayah kepada suami kita. Sudahkah kita berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada suami kita? Lalu, sudahkah kita menunjukkan dukungan kita sebagai seorang istri? Sekali lagi, mayoritas istri ketika tahu suaminya selingkuh atau kepergok, itu sikapnya seperti pengawas, seperti petugas keamanan, seperti supervisor, seperti bos, dan seterusnya. Dan akhirnya tambah pecah. Sudahkah kita berpikir ketika kita tahu suami kita selingkuh, kita bersikap sebagai seorang anggota keluarga yang tidak rela kepala keluarganya bermaksiat kepada Allah? Sudahkah kecemburuan kita karena Allah dimaksiati lebih besar daripada kecemburuan kita karena kita diselingkuhi? Itu pertanyaannya. Sudahkah kecemburuan kita karena Allah dimaksiati itu lebih besar daripada kecemburuan kita karena kita diselingkuhi? Hadirin, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangga dibanding tauhid, dibanding iman. Dan seringkali kita menyelesaikan masalah rumah tangga juga bukan karena iman. Kita menyelesaikan masalah keluarga dan kita teriak, kita marah bukan karena cinta karena Allah, tapi karena merasa pribadi kita dikhianati. Lalu mana pertolongan Allah kalau demikian? Ini seperti masalah pribadi dengan pribadi. Kita nggak pernah libatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba libatkan Allah. Dan kalau kecemburuan kita bahwa Allah dimaksiati lebih besar, maka langkah berikutnya kita akan berusaha agar Allah tidak dimaksiati. Coba bicara baik-baik, walaupun sangat sensitif. Atau rubah diri kita, atau kasih dukungan. Ada nggak seorang wanita yang kasih dukungan kepada suaminya yang ketahuan selingkuh? Dukungan untuk bertobat kepada Allah. Tapi benar-benar didukung ya, bukan marah-marah, tobat bang, enggak. Itu mah bukan dukungan, itu marah. Tapi bicara dari hati ke hati. Saya yakin kamu bisa, dan kita bisa lewatin ini semua. Dan solusinya hanya taubat. Apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung kamu bertobat kepada Allah? Sudahkah kalimat-kalimat itu terucap dari lisan kita? Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, jika dikatakan bahwa surga neraka seorang istri setelah menikah tergantung kepada suami, apakah artinya kewajiban taat dan berbakti kepada orang tua hilang secara mutlak, dan apabila dikerjakan hanya menjadi amalan tambahan saja? Yang selama ini saya pahami, suami tetap memiliki kewajiban untuk taat pada orang tuanya. Apakah kewajiban taat kepada orang tua sang istri bagi para suami termasuk ke dalam kewajiban taat kepada orang tuanya? Jazakallahu khairan katsiran wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, yang mengatakan suami itu surga neraka istri adalah Nabi kita SAW. Kata Nabi SAW, fa innahu jannatuki au naruk, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Itu Nabi SAW. Terus yang kedua, itu bukan berarti orang tua istri nggak punya tempat. Tidak. Ada pun keterangan para ulama bahwa suami lebih prioritas, lebih diutamakan itu jika tidak bisa dicari win-win solution. Itu udah opsi terakhir, suami lebih diprioritaskan dibanding orang tua. Tapi kalau masih bisa win-win, masih bisa diatur, masih bisa diberikan haknya masing-masing, maka berbakti kepada suami ya, berbakti kepada orang tua ya. Dan suami harus mendukung istrinya berbakti kepada orang tua. Suami harus mendukung istrinya berbakti kepada orang tua
istri. Dan suami juga sekali lagi juga harus didukung oleh istri untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun mertua, sekali lagi mertua suami bukan orang tua suami, hanya saja tidak ada istilah mantan mertua, karena kita tahu hubungan mertua dan mantu itu hubungan sampai sampai meninggal, karena mahram mu'abbad dalam ilmu fikih, mahram selama-lamanya. Oleh karena itu punya tempat, tetapi kalau dibilang orang tua bukan. Jadi sekali lagi, tapi tetap harus saling dukung untuk berbakti ke kedua pihak. Allah ta'ala misal, mungkin itu. Ustadz izin bertanya, bagaimana prinsip bergaul kita di dalam lingkungan kantor suami yang tidak ngaji atau tidak belajar dengan benar, yang mengakibatkan banyak pergaulan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mau kita abaikan sulit karena posisi suami yang cukup tinggi. Barakallahu fikum, fikum barakallah. Hadirin sekalian, kalau posisi suami cukup tinggi, gunakan kesempatan itu untuk merangkul bawahan-bawahan suami, ajak ngaji, karena bargain position kita kuat. Jadi jangan bingung, rangkul bawahan-bawahan suami, ajak belajar, diajak kajian dan seterusnya, dan didakwakan. Kalau perlu buat grup WA kita, yang ini kita kirim. Kalau kita istrinya bos, mana berani yang lain kasih komentar atau ngatur-ngatur atau kasih ketidaksukaan. Itu jadi posisi itu jadikan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah, irsyad kepada mereka. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, silahkan. Semoga begitu juga dengan Mbak yang bertanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz sering mengatakan untuk wanita jangan terlalu khawatir walaupun sudah berumur tapi belum menikah, asalkan punya value. Tapi saya merasa saya nggak punya value apa-apa Ustadz. Sering merasa insecure walaupun usia saya baru 25 tahun. Karena banyak yang bilang usia 25 untuk seorang wanita harus mulai siaga. Siaga. Mohon nasihatnya Ustadz agar tidak terlalu memikirkan hal itu dan agar saya fokus untuk memperbaiki diri dan menuntut ilmu. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, kalau siaga mah dari pertama kali haid kita harus siaga. Dari pertama kali akil balik kita harus siaga, karena semua sudah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kalau kita merasa nggak punya value dan usia kita baru 25 tahun, ada banyak waktu dengan izin Allah untuk merubah itu semua. Maka kembalikan ke hadis Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat bagi kita. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Coba 25 tahun tuh enak banget untuk mempelajari sesuatu, untuk mengasah kemampuan, untuk mengasah skill, bahkan dari nol sekalipun. Allah telah misal. Ya nggak usah khawatir, dan serahkan sama Allah, tawakal sama Allah. Ini bukan tentang diri kita, ini tentang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan sama Allah. Makanya wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Allah telah misal.
bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita agama yang benar kalau setiap kita nasihati mereka selalu bilang memang waktu ibu seumur aku ibu juga sudah menjalankan agama seperti sekarang. Saya khawatir anak-anak terjerumus ke dalam fitnah yang saya alami dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya kalau mau main balik-balikan sih gampang ya gitu loh. Ya emangnya kalau gitu kamu pegang handphone nanti aja nak gitu loh. Nah kalau kamu ini nanti aja. Jadi kan itu sebenarnya hanya argumentasi dari anak ketika diajak kepada hal yang dia tidak suka, lalu dia berdalih bahwa ibunya dulu juga di usia dia suka-suka, kenapa saya harus benar-benar ngejalanin agama. Tapi kalau diajak ke hal yang tidak menyenangkan mereka yang juga nggak mau, seperti gadget gitu. Anak-anak sekarang udah pakai gadget di usia-usia muda. Kita baru kenal handphone jadul itu SMA, itu pun jadul gitu loh, bukan secanggih ini. Jadi kita baru kenal gadget di usia misalnya 40, ya udah mereka pakai 40 dong, mau nggak? Fair nggak dengan argumentasi seperti itu? Karena mereka juga nggak mau, itu berarti argumentasinya tidak ilmiah. Atau belajar yang lain deh, anak-anak sekarang tuh belajar banyak hal, padahal pada saat itu kita nggak pernah belajar. Pada saat kita di usia mereka, kita nggak belajar hal itu semua. Ketika ditawarkan, berarti kamu belajarnya pas sesuai dengan pas ibu belajar aja. Mereka pun juga biasanya nggak mau. Jadi intinya itu bukan argumentasi ilmiah. Terus yang kedua, katakan yang namanya kebaikan, kalau diketahui lebih dulu, kenapa enggak? Kenapa harus tunggu ibu? Yang baik dari ibu diambil, yang salah ditinggalkan. Dan kalau ini kebaikan, maka semakin dini dan semakin cepat kita lakukan dan kita perbaiki, maka itu semakin baik. Allah Ta'ala. Dan doakan anak-anak kita dan ajak bicara dengan baik, dan jangan terprovokasi sehingga berantem. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau anak perempuan baru belajar agama ketika sudah menikah, apakah anak itu tetap menjadi pelindung orang tuanya? Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih. Selama yang jadi poin kan apabila orang tuanya itu mendidik dan memperbuat baik kepada si anak perempuan, sebagaimana tadi poin kita. Tapi kalau ternyata nasi sudah menjadi bubur, artinya udah dewasa dan kita dulu nggak didik, maka yang harus kita lakukan adalah taubatan nasuha, lalu lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Insya Allah ketika anak itu berubah dan jadi baik, itu akan menjadi pelindung kita pada hari kiamat gitulah. Jadi tugas orang tua taubatan nasuha, minta ampun karena kesalahan kita dalam mendidik di masa-masa lalu. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz, keluarga, tim dan semua umat Islam selalu dirahmati dan diberikan banyak keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Jika izin bertanya Ustaz, mohon nasihatnya supaya bisa meningkatkan kecerdasan dalam diri saya agar bisa berpikir cepat dan dimudahkan dalam mempelajari ilmu dunia dan akhirat, karena selama ini saya sering kesulitan. Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting. Doa itu penting. Rabbi zidni ilman, ya Allah berikanlah tambahan ilmu. Lalu setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua lakukan ikhtiar gitu loh, makan bergizi dan konsultasi dengan ahli gizi, baik ahli gizi barat atau tibun nabawi. Mereka sarankan misalnya kismis, kurma, dan madu, jangan lupa, dan makanan-makanan yang berdasarkan dalil, itu bisa meningkatkan kecerdasan dan kebaikan, atau secara scientific research itu bisa menambah kecerdasan. Terus yang terpenting jamaah sekalian, yang paling penting bukan kita cerdas dalam belajar, itu penting, tapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting Allah terima belajar dan ilmu kita, itu yang paling penting. Mau kita cerdas, IQ kita 180, tapi kalau Allah nggak terima, percuma juga masuk neraka. Tapi
Tapi kalau kita nggak pinter, tapi Allah terima ilmu kita karena Allah lihat keikhlasan kita, kesungguhan kita, semampu kita. Walaupun kita nggak dikenal sebagai pakar atau ahli ilmu di dunia, tapi kalau Allah terima, Allah akan kasih keberkahan di dunia dan Allah akan kasih surga di akhirat. Yang terpenting itu amalan diterima, jamaah. Bukan cerdas nggak cerdas. Cerdas penting, tapi bukan itu yang terpenting. Allah telah bisawab. Banyak sekali pertanyaannya. Bismillah, Ustadz menjelaskan bahwa istri soleh tidak menjadi beban atau menambah beban suami yang sedang berjuang. Lalu bagaimana menyikapi suami yang masih suka pilih-pilih kerja, bekerja jika yang ia sukai saja, sehingga kebutuhan anak istri menjadi sulit terpenuhi? Sebab selama ini saya berpikir untuk selalu mengingatkan, mewarningkan jika kebutuhan-kebutuhan akan habis kepada suami dengan tujuan agar suami dapat berpikir dan sadar agar berusaha semaksimal mungkin dalam mencari nafkah untuk anak istri. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Tadi kan kita sempat ingatkan khususnya bagi suami yang sedang berjuang atau sedang berusaha atau telah berjuang. Adapun jika belum atau dan seterusnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui atau perlu dilakukan. Yang pertama, doakan beliau. Terus yang kedua, tetap bersabar. Yang ketiga, mungkin bisa dibicarakan tapi hati-hati banget gitu loh. Tapi kalau beliau nggak tersinggung dengan ini, bisa disampaikan. Tapi tetap jangan mengharapkan suami, udah terima aja. Nggak enak juga hidup kayak begini. Ajak bicara dari hati ke hati bahwa terkadang kita nggak bisa idealis, mas, gitu loh. Dan itu biasa kok. Bukankah ketika nggak ada air kita harus tayamum agar kita tetap sholat? Atau bukankah makanan yang haram jadi halal ketika nggak ada makanan yang lain? Artinya mungkin kita nggak suka ini, tapi kondisi pandemi dan segala macam nggak ada masalah kita lakukan demi demi menunaikan kewajiban kita kepada Allah dan dalam menjaga nafkah istri dan anak. Dan ini akan lebih berkah. Nanti begitu lebih lapang kita cari yang lain lagi gitu. Jadi tunjukkan dukungan kita kepada beliau. Jadi jangan kesannya jadi musuh atau jadi tim pengawas gitu loh, ibu-ibu. Tapi jadi pendukung, jadi supporter. Itu yang paling penting. Karena bukan mayoritas ya, banyak istri tuh lupa bahwa peran mereka sebagai supporter tim, sebagai pendukung, itu jauh lebih efektif daripada jadi pengawas, jadi supervisor, atau jadi penegur suami gitu loh. Wallahu ta'ala bisa. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, tapi semoga yang bertanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjawab maupun yang belum terjawab, dan tetap mendapatkan keberkahan walaupun belum terjawab. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mengajarkan kita ilmu yang belum kita ketahui dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.